الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد نور الأنوار وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyarul muslimin al-hadirin rahimakumullah. Salah satu penyakit masyarakat yang sangat mengerikan dan secara sangat serius membutuhkan konsentrasi kita semua untuk memberantasnya, wabil khusus dalam sekitar setahun terakhir, adalah maraknya judi online. Tentu saja bukan sekedar judi online, karena sangat boleh jadi sebenarnya aktivitas judi yang dilakukan secara konvensional pun juga masih terjadi di banyak tempat, di warung-warung, di kedai-kedai, di tempat-tempat yang mungkin disembunyikan dan lain sebagainya. Islam adalah agama yang sangat keras mengecam dan mengancam orang-orang yang melakukan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dalam surah Al-Baqarah 219 Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima." Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang khamar dan judi. Qul, katakan, fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Pada keduanya, pada judi dan minuman keras itu ada dosa yang sangat besar, meskipun memang ada juga manfaatnya, kata Allah. Allah memang mengakui bahwa pada dua benda yang sangat terkutuk atau pada dua aktivitas yang sangat tercela itu memang ada manfaat. Karena memang ada orang-orang yang mengambil manfaat dari kerusakan dan kehancuran yang dialami oleh masyarakat. Diakui oleh Quran, fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Pada khamar dan judi itu ada dosa yang sangat besar, meskipun memang ada juga manfaatnya. Wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Tetapi dosanya jauh lebih besar daripada manfaat, kalaupun akan disebut itu sebagai manfaat. Dalam surah Al-Maidah 90 Allah tegaskan lagi: Ya alladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sungguh kata Allah, al-khamru wal maisir wal ansab wal azlam, minuman keras, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, mempermainkan segala sesuatu yang terkait dengan masalah akidah dan seterusnya adalah rijsun min amali syaitan, adalah sesuatu yang sangat kotor, sangat keji, sangat dibenci oleh Allah, merupakan perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, karena itu jauhi, jangan pernah kamu sentuh, jangan pernah lakukan. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung dalam kehidupan dunia, apalagi dalam kehidupan akhirat. Ma'asyarul muslimin hadirin rahimakumullah. Data menyebutkan bahwa dalam setahun perputaran uang melalui judi online saja, apalagi judi konvensional, tentu juga kalau dihitung menjadi lebih besar lagi. Judi online saja bisa menyedot uang warga negeri ini hingga mencapai 327 triliun, jumlah yang sangat besar. Dan ini telah menyebabkan kehancuran yang sangat mengerikan pada sendi-sendi kehidupan masyarakat. Anehnya, ada sangat banyak pihak yang kemudian ternyata tidak melakukan langkah-langkah yang signifikan untuk menghentikan, padahal mereka memiliki kekuasaan untuk itu. Judi telah menyebabkan terjadinya pertengkaran yang tidak habis-habisnya di rumah tangga para pelakunya. Judi telah menyebabkan meningkatnya kriminalitas. Judi telah menyebabkan
meningkatnya angka kejahatan. Judi telah menyebabkan orang tua tidak lagi peduli pada anak, anak tidak peduli lagi pada orang tua. Judi telah menyebabkan saudara kehilangan sensitivitas atas saudaranya dan seterusnya. Terlalu gamblang dan terang benderang sebenarnya bagi setiap orang yang mampu menggunakan akalnya untuk mengetahui dan mengidentifikasi betapa sangat buruknya efek dari perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, setidaknya ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk memberantas perbuatan keji, perbuatan mungkar, perbuatan maksiat besar yang telah berurat berakar pada sebahagian masyarakat kita ini. Pertama, tentu saja adalah menguatkan kembali iman kaum muslimin. Karena sebagaimana Allah panggil dalam surah Al-Maidah ayat 90 tadi, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan. Ya Allah panggil adalah orang-orang beriman. Karena memang hanya orang-orang beriman saja yang mampu menghadirkan benteng dalam dirinya untuk menghalau segala dorongan yang bisa menjerumuskan pada kehancuran ini. Quwwatul iman, kekuatan iman merupakan modal terpenting bagi setiap orang untuk mampu melawan segala bentuk godaan yang buatnya kemudian terjerumus pada maksiat ini. Godaan untuk melakukan perbuatan, untuk terlibat dalam judi online itu sangat banyak. Karena hari ini dia bisa bahkan masuk ke saku-saku kita, ke rumah kita, melalui gadget kita, melalui smartphone kita, melalui Android kita, dan sejenisnya. Kalau dulu orang berjudi harus datang ke satu tempat, mungkin diawasi dilihat oleh masyarakat. Hari ini kapanpun dan dimanapun, asal punya paket dan punya uang di rekening dengan jumlah tertentu, maka seseorang bisa mengadu nasibnya dengan judi online itu, yang sepintas tampak menjanjikan kekayaan, tampak menjanjikan keuntungan, padahal sesungguhnya secara sangat pasti menjanjikan kefakiran, menjanjikan kemelaratan, bahkan kehancuran dalam kehidupan. Tidak pernah ada sejarahnya orang-orang yang menjadi kaya karena judi. Maka adalah kuwatul iman, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus terus dikuatkan, dan ini merupakan tanggung jawab setiap kita. Ketika Allah SWT tegaskan dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah mengajarkan kepada kita bahwa ini merupakan di antara formula untuk mengingatkan orang-orang yang lemah iman untuk kembali memperbaharui imannya, agar dengan itu insya Allah dia bisa menghadapi segala bentuk godaan atas perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah ini. Yang kedua, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, yang tentu saja harus kita lakukan secara bersama-sama adalah kembali mengajak umat ini mempelajari agamanya dengan sesungguh-sungguhnya, karena hanya dengan ilmu iman bisa bertambah. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan angkat derajat orang-orang beriman dan berilmu banyak derajat. Iman yang mampu menghalau kemaksiatan itu adalah iman yang dipupuk dengan ilmu, dan ilmu itu harus terus ditambah. Sayang seribu sayang, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, lihatlah di mana hari ini majlis-majlis ilmu yang hadir ramai dikunjungi oleh kaum muslimin, kecuali hanya di saat khutbah Jumat saja, yang durasinya hanya sekitar 10-15 menit saja. Yang itu pun tidak sedikit orang hadir dalam kondisi sangat capek, ngantuk, letih, lelah, tanpa konsentrasi dan seterusnya. Lalu bagaimana mungkin kita mengupgrade, meningkatkan kualitas keimanan kita bila kita tidak bersungguh-sungguh menghadirkan kembali upaya untuk meningkatkan ilmu? Padahal hanya dengan ilmu itulah kemudian kita memiliki sistem kontrol dalam diri kita untuk menguatkan iman dan kemudian menghalau segala sesuatu yang bisa melemahkan iman itu. Itulah kenapa Rasul katakan dalam hadis, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim, dan itu artinya sepanjang hayat. Karena orang-orang yang berusaha untuk melemahkan iman kita juga menggunakan segala cara untuk melalaikan umat ini dari bersungguh-sungguh menggali ilmu, menambah ilmu, menguatkan pemahamannya tentang agama. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, yang harus kita lakukan adalah kembali menghidupkan ruhul dakwah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Menghidupkan kembali semangat dakwah di tengah-tengah umat ini. Allah tegaskan, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
Kamu orang-orang beriman, kata Allah, harus menjadi umat yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam hadis sahih dari Imam Muslim Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, wa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapapun di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia berusaha merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Maka siapapun di antara kita yang hari ini Allah titipkan kekuasaan di pundaknya, kewenangan, kemampuan untuk mengorganisir aparatur, mengorganisir anggaran, menggunakan regulasi dan sebagainya, hendaklah dia gunakan kekuasaan, kewenangan itu untuk mencegah kemungkaran yang semakin memprihatinkan efeknya ini. Falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia merubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kewenangan dia miliki. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Kalau tidak sanggup menggunakan kekuasaan itu, mungkin karena takut, mungkin karena enggan kehilangan jabatan, mungkin karena takut dimusuhi orang-orang dan lain sebagainya, minimal kemudian gunakan fabilisani, dengan lisannya, atau hari ini dengan tulisannya. Dengan lisan artinya memberikan nasihat secara langsung, memberikan tausiah, memberikan saran, usul, koreksi, kritik dan lain sebagainya. Atau dengan tulisan hari ini kita gunakan media sosial, menggunakan Facebook, Instagram, TikTok atau apapun namanya sebagai sarana untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar melalui media sosial. Wa illam yastati' bi qalbi. Tapi kalau itu pun juga tidak sanggup, maka minimal dengan hati. Artinya membenci kemungkaran itu, tidak terlibat dalam kemungkaran itu, tidak menjadi backing dari kemungkaran itu, dan berdoa kepada Allah agar Allah hadirkan orang-orang berani, orang-orang kuat, orang-orang yang lantang suaranya, orang-orang yang berani menggunakan kekuasaannya untuk menghentikan kemungkaran itu. Tapi Rasul ingatkan, kalau ketika kita mengetahui ada kemungkaran di depan mata, hanya mampu membenci dengan hati, hanya mampu sekadar berdoa, Rasul ingatkan, wadzalika adhaful iman, itu selemah-lemah iman. That's not the choice. Itu bukan pilihan kita. Pilihan kita minimal di level kedua, minimal mengingatkan, menyampaikan kepada pelaku judi online. Mungkin dia saudara kita, mungkin dia kakak kita, adik kita, teman kita, mama kita, datuk kita, atau siapapun mereka, dengan cara terbaik tentu saja, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal mujadalah allati ahsan. Yang keempat, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, yang bisa kita lakukan untuk menghentikan kemungkaran dan memastikan bahwa orang-orang yang diberi otoritas menggunakan kekuasaannya untuk membasmi perbuatan ini secara sistematis. Ketika para ulama mengajarkan tentang pentingnya as-siyasah asy-syar'iyyah, kekuatan politik, di antara hikmah kenapa Rasul menegaskan bahwa orang terbaik yang nanti akan dilindungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali oleh Allah adalah imamun adil, adalah karena di tangan mereka ada kekuasaan yang sangat luar biasa yang bisa memberi efek masif, terstruktur dan sistematis untuk menghentikan suatu kemungkaran sekaligus menebarkan kebaikan. Maka dari mimbar ini kita serukan kepada siapapun orang-orang yang berkuasa agar mereka gunakan kekuasaan itu untuk menebarkan kebaikan. Dan pada saat yang sama kita pastikan bahwa kita berikhtiar agar orang-orang saleh, orang-orang amanah, orang-orang terbaik, orang-orang yang beriman di antara kita menjadi orang-orang yang akan memangku kebijakan, menjadi decision maker yang pada saatnya nanti akan berusaha semaksimal kemampuan mereka menyeru umat itu beriman kepada Allah dan meninggalkan segala maksiat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dunia menobatkan Indonesia sebagai negara dengan pengguna aplikasi judi online terbanyak di dunia. Padahal pada saat yang sama kita juga disebut sebagai the biggest Muslim country in the world, negara Muslim terbesar di dunia. Sebuah ironi yang sangat memalukan. Kita disebut orang sebagai negara Muslim terbesar di dunia, tapi juga sekaligus negara dengan jumlah penjudi online terbanyak di dunia. Adalah merupakan kewajiban setiap kita untuk segera menghentikan kondisi yang memalukan ini. Siapapun di antara kita boleh jadi yang hadir dalam kesempatan Jumat ini yang mungkin terjerumus pada perbuatan itu, tidak pernah terlambat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada kata terlambat untuk bertaubat kepada Allah, dan Allah Maha berkuasa untuk menghapus seluruh jejak keburukan itu bila kita bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, meninggalkan maksiat itu dan kembali kepada Allah, taat kepada Allah dan tidak lagi melakukan kemungkaran itu. Dan juga adalah merupakan kewajiban setiap kita, apalagi di negeri ini, di ranah Minang ini, di ranah di mana kita sangat bangga mengucapkan negari di mana adat bahasa isyarat bahasa kitabullah. Semakin besar tanggung jawab kita untuk memastikan tidak seorang pun anak kita, kemenakan kita, cucu kita, saudara tetangga kita terjerumus dalam perbuatan ini, sebagaimana juga dalam segala bentuk kemaksiatan yang lain. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم وحد كلمتهم وسدد رميهم وأنزل في قلوبهم السكينة. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.